Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam rofil anbiya mursalin wal alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang ketiga, Ibu Dirut Rumah Sakit M. Jamil, Ibu Omas, dan juga Ibu Direksi, Ibu Ira, dan juga Bapak-bapak dari fungsional, ibu-ibu fungsional dan juga struktural dari Rumah Sakit M. Jamil, dan juga hadir bersama kita Bapak Julhefi Sukumbang sebagai Ketua Umum Asosiasi Coklat Indonesia dan juga Ketua Padang, dan hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur karena kita mendapatkan kebaikan dari Allah berupa kesehatan, berupa rezeki, dan begitu banyak yang Allah berikan yang patut kita syukuri dan kita ucapkan selalu alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Kita juga selalu berselawat karena kita juga ingin mendapatkan kebaikan dari Islam, dari Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwatul ulia dalam kehidupan kita. Para yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tausiah berkaitan dengan pendidikan keluarga. Bapak Ibu, kemarin ini saya pergi ke Pati Jompo di beberapa tempat yang dikelola oleh Provinsi Sumatera Barat. Kita temui di sana ibu-ibu tua sebatang kara, bapak-bapak tua sebatang kara. Wajahnya tidak menggambarkan ekspresi kegembiraan, kelihatan sedih. Kemudian tentu kenapa seperti itu? Karena dia tidak tinggal bersama keluarga. Dia sedih, anaknya entah di mana, keluarganya pun tidak bersamanya. Tapi kita lihat di jalan tepi pantai, ibu-ibu tua dengan bapak tua berjalan berdua. Kelihatan ekspresinya gembira. Berdua sambil berjalan pagi, bercakap, senang hidupnya. Kelihatan harmonis. Dia hidup berkeluarga bersama hingga hari tua. Ada juga yang suaminya sudah meninggal. Ada juga istri sudah meninggal. Dia tinggal seorang laki-laki tua dan ibu tua. Tapi juga bahagia terlihat. Karena dia pergi setiap waktu ke rumah anak ketemu cucu. Pindah lagi ke sana ke rumah anak ketemu cucu. Dan dia kelihatan gembira dan bahagia. Walaupun istri dan suaminya sudah meninggal. Tapi dia bahagia. Karena dia bersama keluarga. Bahkan ada satu cerita yang kami alami langsung. Seorang pejabat yang memiliki posisi penting, bahkan sudah saya perpanjang pensiunnya. Dia orang nomor 1 di sebuah institusi di bawah Pemprov, minta izin mundur dari jabatannya. Kenapa? Mau ngurus keluarga, mau ngurus cucu. Keluarga itu bagi manusia, bagi kita, terjadi segalanya. Jabatan pun mau ditinggalkan, hanya karena cucu. Ini yang saya ceritakan bukan fiktif Bapak Ibu, fakta. Saya ingin menggambarkan bagaimana kebahagiaan itu terletak pada keluarga. Bapak dan Ibu punya uang banyak. Buat apa Bapak Ibu uang banyak kalau anak di rumah berantakan? Dengan istri cekcok. Bahagiakah kita di rumah Bapak Ibu? Uang banyak, harta banyak, mobil mewah, jabatan tinggi. Sampai di rumah, dengan istri gak sapa menyapa, anaknya berantakan. Akibatnya, terpengaruh kehidupan kita, tidak tenang jiwa, tidak bahagia. Orang begitu bahagia gak ibu-ibu? Tidak bahagia. Nah oleh karena itu, bagaimana supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini bersama keluarga, bukan sama teman. Teman itu sementara.
Saya dengan Pak Julhefi Skubani teman ibu-ibu, semenjak SMP teman dekat, SMA teman dekat, ketika kuliah di Jakarta pun teman juga, sampai sekarang teman. Tapi kebahagiaan saya dengan teman itu ketika ketemu aja. Setelah ini pulang ke Jakarta, saya di Padang. Terus teman yang lain pun demikian. Teman sekantor ketemu hanya di kantor. Nah, di mana letak kebahagiaan kita? Ya di rumah itu bersama keluarga. 24 jam, kalaupun enggak, seperti saat ini istri saya lagi pergi umroh, ya paling 10 hari. Pulang ketemu lagi dengan istri. Pergi saya nanti keluar kota 3-4 hari, pulang ketemu lagi sama anak. Keluarga menjadi tempat sebagai base dari semua kegiatan kita balik ke rumah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan anikah tu sunnati. Menikah itu berkeluarga sunnahku, kata Nabi. Dilarang kita tidak boleh menikah. Apa tidak menikah? Kita disuruh untuk menikah dan berkeluarga. Karena disitulah letak kebahagiaan. Dan oleh karena itu yang namanya kebahagiaan di dalam Al-Quran dikaitkan dengan keluarga yang namanya sakinah, mawadah, warahmah. Cuman itu Bapak Ibu, nggak ada Anda dapat pekerjaannya bagus, semoga Anda dapatkan mawadah warahmah. Ada Bapak Ibu gitu mengatakannya. Ibu Auma sekarang lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun Bu, semoga Ibu dapat sakinah, mawadah warahmah. Nggak ada begitu. Betul? Sakinah, mawadah warahmah itu dikaitkan kepada keluarga. Karena hanya itu yang dia rasakan. Kebetahan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, cinta kasih, kasih sayang hanya dalam keluarga. Sampai kita mati Bapak Ibu. Teman gak mungkin sampai mati. Saudara tidak juga sampai mati. Oh saudara adik saya ketika dia menikah, adik saya pisah dari rumah. Ketika dengan keluarga besar ketemu cuman Idul Fitri, setelah itu pulang pisah lagi. Tidak bisa, tapi dengan istri dan anak, kemana pun pergi. Oh Pak, kalau iyo istri, iyo berdua tahun Pak. Kalau anak, Pak, anak silakan dia bekerja di mana-mana, tapi telepon-teleponan. Sekarang udah main Skype. Gratis lagi di internet. Bisa ngomong-ngobrol. Bisa seminggu 2-3 kali. Bahagia kita. Kalau dia jauh, kita datangi ke rumahnya. Selalu ada komunikasi, tidak mungkin dengan keluarga tidak ada komunikasi, apalagi keluarga inti. Di mana? Itu bisa terjadi karena ingin mencapai kebahagiaan. Nah, untuk mencapai kebahagiaan yang dimaksud itu, maka ibu-ibu tidak asal jadi. Tidak dapat begitu saja. Tapi ada usaha. Usahanya apa? Melakukan pendidikan keluarga. Yang tadi yang dijompo tadi Bapak Ibu, anaknya ada Bapak Ibu. Tapi anaknya itu durhaka kepada orang tua. Betul, yang salah anaknya durhaka. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, orang tuanya salah juga. Kenapa tidak mendidik anaknya jadi anak soleh dan solehat? Kenapa tidak juga orang tuanya mendoakan anaknya untuk jadi anak yang soleh dan solehat? Kadang-kadang doa orang tua, ya Allah semoga anak ambo jadi orang kayo. Semoga anak ambo kuliahnya tinggi, semoga dapat jodoh ranca. Amin amin ya robbal alamin. Selesai sampai situ. Dikabulkan oleh Allah memang dapat kayu. Dikabulkan oleh Allah memang dapat jabatan tinggi. Tapi tak lupa doa menjadikan anak soleh dan solehat. Kayu tapi tidak soleh. Jabatan tinggi tidak soleh. Siang salah Bapak Ibu. Orang tua bakal doanya udah cukup. Mestinya jangan pakai titik, koma. Dan jadikan juga keturunanku jadi keturunan yang soleh dan solehat. Sehingga baik ke orang tua. Itu pendidikan yang ngajar kita kepada anak. Anak itu bagaimanapun jadinya orang tua lah yang menentukan. Kulu mauludin yuladu ala fitra fabohu yuhawidanihi au yunasirunihi au yumajisanihi. Kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Setiap anak lahir fitrah. Bersih suci. Anak-anak itu begitu Bu, lahirnya. Nangis lahir, bersih suci. Nah, bapak ibunya fabahu, bapak ibunya lah yang menjadikan dia tidak Islam. Yang menjadikan dia tidak soleh. Bapak ibu lah yang menjadikan dia tidak solehat. Yang menjadikan dia masuk agama lain. Mengerjakan perbuatan-perbuatan tidak baik karena bapak ibunya.
yang mencetak anak tadi yang berlahir fitrah, sebagaikan kertas putih yang mencoret-coret, itu bapak ibunya lah. Baik anak karena orang tua mendidik baik, buruk anak karena orang tua mendidiki buruk. Pak, aduh orang tua mendidik buruk, Pak. Kalau ditanya pasti jawabnya tidak aduh. Tapi kalau biko, bisa Bu ya. Seorang ibu memaci tangan anaknya yang kete umur 5 tahun pai ke pasar. Ibu di pasar, anakku mencari mainan. Bu, bali mainan bu, kece anak. Kece ibu. Nadu pitih ketek doh. Nadu pitih doh. Aduh kata ibu. Nadu pitih, jo nadu pitih ketek. Kece anak, oh ndak bali mainan, dek ndak adu piti, ibu, jo ndak adu piti ketek. Nyobo ibu ke toko. Tentu ibu berbelanja, nyekluan piti. Kece anak. Tadi kece ibu, ndak adu piti, nyekluan piti. Berarti adu ibu. Oh, masuk di kepala anakku. Belanja ibu. Ibu ke oto, tentu beli parkir, nyekluan piti 1.000. Adu piti ketek. Tadi nyosa binda. Ditanya ibu, maja anak beduto ibu. Enggak, malu ambu melata beduto. Tadi maja beduto enggak ibu? Akhirnya ketika anak sekolah, bakot rampena, aduh belajar tambahan di sekolah. Siapa yang majan anak beduto? Itu langsung ibu-ibu anakku mencontoh langsung. Itu pendidikan. Aduh dulu ambo dapet klien, ambo kan psikolog juga ya. Dulu aduh klien tibo, umur Allah 50 tahun lebih suami istri. Minta pendapat dan bantuan saya, anaknya kok ala umur 20-an tahun, ala tamat SMA, ndak namu sembayang-sembayang doh. Disuruh sembayang ndak namu, kok ndak namu, babu. Ambo gali, ambo tanya, ambo wawancarai, akhirnya dapatlah jawaban. Ibu apa aku yang umur 50 baru sembahyang umur 30 loh. Jadi anak kok enggak pernah diajar sembahyang Bapak Ibu. Sia yang salah. Sia yang salah Bapak Ibu. Orang tuanya maka enggak nyajan anak kok sholat. Ketika Allah gadang, tentu susah le. Insya Allah Allah beri hidayah dan mungkin juga dia sholat, tapi susah. Karena ibunya yang salah enggak maja anaknya. Kalau anak tidak sholat, unde. Kejahatan, keburukan, macam-macam akan berlaku pada anak tadi. Kan tidak ada benteng. Tidak ada yang menghambat dia untuk tidak berbuat. Tidak bisa dia berbuat baik. Karena dia dihambat dengan ketidaksholatan dia. Tidak ada benteng. Akhirnya dia jadi anak durhaka. Siapa ibu? Anak apa orang tua? Kalau ada kenakalan remaja, mungkin yang cocok kenakalan orang tua. Baku anakku nakal, deh karena orang tua yang nakal. Mencari anak, berang ibu. Kok anak buku bapak berang pak. Kalau berangnya mampe-mampe, nyoba-nyoba sadonya. Ketika itu ambo calik kironya, ibunya kok kalau berang kapaknya piring-piring berterbangan. Dari mana anak dapat ilmu kalau berang kok bantu iko caronya, kecuali ada model dan contoh. Kalau bapak ibu di rumah saulah, baik, berkata santun, berkata baik, tidak marah-marah sembarangan. Anak yang mencari awak bantu itu, anak yang ide jawab seperti itu, kira-kira anaknya bagaimana ibu? Bagaimana anaknya? Jahe? Tidak mungkin. Contoh di lingkungannya itu ditiru. Ini pendidikan keluarga Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Anaknya pun ikut santun baik. Jadi kalau awak ingin tahu, ambo ingin tahu apa tuh baanyo, gaya berangnya, acali anaknya berang. Itu gaya apa itu? Ilmu dapet. Bakece kasar. Dari mana ilmu kasar? Opaknya kan punya kawan, betul kawan setelah dia bergaul. Tapi pendidikan dari kecil itu yang paling strategis, yang paling kritis
untuk kita bentuk sehingga ada dasar, fondasi untuk dia kembangkan perilaku ke depan. Kalau dasarnya kuat, bakawan juga tidak baik, orang yang tidak baik kok dipengaruhi untuk jadi baik. Dasar tidak kuat karena orang tua tidak mendidik dengan baik, maka dasarnya tidak kuat, hasilnya pun tidak kuat. Ibarat tanaman Bapak Ibu, awak tanam bibit setinggi semeter bibit rambutan misalnya. Awak padian saja tanaman 1 meter tingginya bibit itu. Digaduh jo kambiang, dimakan daunnya oleh kambiang. Dan kemudian akhirnya digaduh jo orang. Tidak dipupuk, tidak disiram, tidak dipelihara. Lai tumbuh aja pohon rambutan, lai bagus tak tumbuhnya Bapak Ibu. Kalau berbuah mungkin cik-cik saja. Mungkin batangnya kurih tagak bitu saja. Hidup nanamu mati pun sagan. Abang itulah tumbuhannya. Tapi satu tanaman kita tanam, kita kandangi dengan bambu supaya tidak dimakan oleh kambing. Kita siram tiap hari, kita beri pupuk, ada rumputnya kita buang, kita pelihara. Tanaman demikian tumbuh besar, berbuah, betul? Sehingga menjadi buahnya banyak, betul? Pohonnya tinggi, rindang, menyejukkan orang, bermanfaat untuk banyak orang, betul? Kenapa? Dipelihara. Tapi ketika sudah tadi tanaman yang tinggi, udah umur 3-4 tahun, awak pupuk, awak siram, pelihara, enggak ada lagi artinya Bapak Ibu. Pak, kok ada artinya? Ayo ke insinyur pertanian IPB bertanya kok, Pak Zulefy, kalau tinggi-tinggi, aduh pengaruh pupuk, air, minum segala macam. Lagi siram. Kalau tingginya, dipangkas juga. Jadi tidak perlu leh, karena dia sudah bisa mencari air sendiri. Dia sudah bisa mencari makan sendiri. Nah Bapak Ibu, begitu pula manusia. Manusia yang paling penting pertumbuhannya ketika masih anak-anak, ketika baru tumbuh kecil itu umur sampai 5 tahun sampai balik. Makanya Rasulullah menyuruh kita memberikan perhatian pendidikan kepada anak sampai balik. Karena setelah balik itu tentu dia bisa mengembangkan dirinya karena dia sudah berakal. Dan ketika itu dia tumbuh kembang besar. Tapi dasarnya pada waktu anak-anak yang berdampak kepada keluarga kita. Sehingga demikian anaknya menjadi soleh dan solehat karena pendidikan di rumah oleh keluarga Bapak Ibu yang mendidik anak soleh dan solehat. Pak, anak ambo ndak namu baca Quran. Dicaliat di rumahnya, ibu apanya ndak pernah buka Quran. Jadi bakal supaya anak awak baca Quran, baca Bapak Ibu, apa Ibu? Baca Quran. Bacalah Quran Bapak Ibu, buka di rumah. Anak kete awak umur 2 tahun, 3 tahun, sampai tahun paci Quran awak, hanya buka-buka tuh. Walaupun tak balik-balik, awak bersuara membaca Quran, anak pun bersuara tak apa suaranya, mencontohi orang tuanya. Lama-lama dia akan membaca Quran, terbiasa. Iko Bapak Ibu malam nonton sinetron. Abi hari nonton sinetron. Awak dikicu sih sama artis-artis tuh. Kadang menangis loh. Kadang berang-berang loh. Kadang galak-galak loh. Atau bau lo lalu. Berang jual-jual suami. Dia karena nonton film sinetron. Anak terbiar begitu saja. PR-nya nggak dikerjakan. Ketika besok sampai di sekolah ditanya sama gurunya. Pak, kok udah ngajuin PR? Susah Pak. Nggak bisa ngerajuan. Nah, ada apa ibu yang majan? Apa ibu sibuk nonton sinetron? Betul Bu, ini fakta. Ada murid saya cerita begitu kepada gurunya. Guru cerita pada saya. Supaya disampaikan kepada pertemuan orang tua, agar orang tua di rumah membantu anaknya ngerjain PR. Terus ditanya lagi sama gurunya, tidak minta, karena berang ambo Pak, kayak cemuri juga. Tuh ibunya mangga tetap nonton Pak, Baberangnya kata-kata, kajang seruang salah, ibu sedang asik nonton film. Kan gitu. Ini Bapak Ibu, anaknya akan terjadi bagaimana? Jadi penonton sinetron juga nantinya. Anaknya diminta untuk rajin belajar dan juara, enggak akan bisa. Karena dia tidak memberikan contoh. Nah Bapak Ibu, kalau keluarga kita baik, insya Allah anak kita soleh dan solehat. Membantu orang tua. Dia tidak akan mengatakan cis dan Apa kata orang tua, anak ngikuti. Enak ya Bapak Ibu kita punya anak seperti itu?
ketika kita sudah tidak mampu lagi secara fisik. Kan tidak mungkin macam ambo mudo tauri kan tidak mungkin doh. 10 tahun lagi mungkin ambo lebih kuah. Mudah-mudahan lain tidak Bu ya. Atau 20 tahun lagi kalau umur panjang. Fisik bertambah. Ketika fisik kita sudah berkurang dengan ketuaan kita, siapa yang kita andalkan Bapak Ibu? Anak kita lagi. Anak kita itu yang memberikan kebaikan kepada kita, membantu, menolong, kekurangan kita dipenuhi. Bahagianya kita. Kalau kita masih ada, suami istri masih hidup di usia tua, kita berjalan berdua, datang ke rumah anak, melihat cucu dan seterusnya kemana-mana, pergi beribadah kalau punya uang lebih, pergi umroh dan sebagainya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu kita lihat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Jadi Allah, lihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, sebagai penciptanya, Allah jadikan berpasang-pasangan. Jadi sebutnya keluarga itu sudah dibentuk oleh Allah dengan azwajan. Satu keluarga. Suami istri itu satu azwajan, satu pasangan. Kemudian disebut itu jodoh. Rasulullah menyebutkan, jodoh adalah satu yang tidak bisa kita tentukan kecuali Allah. Azwajan. Dan itu letak kebahagiaan kita justru ketika kita azwajan itu, ketika berpasangan yang sudah Allah tentukan. Cuma kadang-kadang dalam proses berpasangan suami istri, itu kan kadang-kadang ada dinamikanya. Kalau dinamikanya itu sementara konflik, sementara beda pendapat, tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang berketerusan, itu nggak boleh. Hanya masalah sepele. Dan juga kadang-kadang sudah tidak menerima lagi istri apa adanya. Tentu beranak cie, bertambah badan gapua. Tambah anak 2, bertambah lo mekar. Anak 3 subur. Oh, enggak, cukup 2 saja anak. Subur bertambah badannya. Suami mencari istri, onde. Istri ambo subur bana. Indak baseliru oleh suami. Mencari anak gadi orang, onde rancak anak gadi orang. Nyupiki-pikin bayi istri ambo ndak bantu dulu ketika baru menikah. Langsing. Istrinya taraso suami ndak ketujuh dekano badannya subur. Pergi berolahraga tiap hari. Sampai fitness 5 kali sehari labelo pada sembayangnya. Lekuri badannya Bapak Ibu. Jadi kalau begini apa yang harus dilakukan oleh suami? Terima kenyataan. Ini azwajan, ini pasangan saya. Ini istri saya. Kok gapuk, kok kuri, kok segala. Kok istri ambo. Orang lain aja, orang lain dah istri awak gitu. Kadi pangan le, badan kau laga puak. Tentu diterima sebagai takdir. Azwajan, pasang-pasangan, udah dipasangkan, dia bukan jodoh kita, mau diapakan? Artis yang cantik, aktor yang gagah. Gagah-gagah seorang lainnya, cantik-cantik seorang lainnya, iku istri ambo kok. Oh gapuk, ya tapi gapuk lama. Rancak gapuknya kok rancak, itu suami yang bagus. Begitu pula istri melihat suami. Suaminya banyak kemajuan dibanding dulu ketika menikah. Tapi yang maju paruinya. Nah, tambah. Tentu berbeda jo waktu masih bujang menikah, parui langsing, bantu ambo kok. Tapi ternyata ada yang bapak kok gapuk paruinya. Maju. Nggak suka juga. Apa adanya, terima inilah suamiku Allah ditakdirkan oleh Allah. Bahwa suami saya memang gapuk, parunya bunci, kadipangan le. Allah takdir ambo, terima saja takdir dengan iman kepada Allah, inilah pasanganku. Dan Bapak Ibu lihat, fisik itu hanya ketika kita masih muda. Ketika bertemu berpasangan, makanya setelah azwajan litas kunu ilaiha, ada sakinah, itu adalah karena fisik. Betah hidup suka dan sebagainya antar. Tapi setelah usia bertumbuh, fisik kita berkurang masing-masing antara laki dan wanita, yang tumbuh bukan lagi hanya sakinah, tapi mawadah warohmah. Jadi mawadah warohmah tumbuh besar. Sudah tua renta-renta, muncul kasih sayang antara suami istri. Itu mawadah warohmah, bukan karena fisik lagi.
Kalau fisik jelas sudah tidak lagi, udah keriput, udah kerucut, udah kurus, udah segala macam. Mawadah itu keluarga. Jadi tumpuan kita Bapak Ibu adalah keluarga. Marilah kita jaga bersama keluarga kita dengan pendidikan dari kecil dan juga sampai saat ini. Sehingga demikian keluarga kita menjadi tempat tumpuan kita untuk kebahagiaan. Dan ingatlah Bapak Ibu, tidak ada tempat tumpuan lain dalam kehidupan sosial kita kecuali keluarga. Harus dijaga keluarga. Suami dijaga, istri dijaga, anak dijaga supaya satu unit utuh, kompak, kuat yang sampai kita meninggal. Sehidup semati, bukan satu hidup satu mati. Tapi sama-sama takaful senasib dan sepenanggungan. Merasa bersama dan seterusnya sehingga muncullah kebahagiaan. Uang banyak dan sebagainya, bahagia ada di keluarga. Maka dari itu Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dialah Allah yang akan menjadikan mawaddah warahmah. Berarti ada unsur kita kembalikan kepada Allah. Usaha kita adanya ta'aruf, saling kenal mengenal, kekurangan kelebihan yang ada pada diri pasangan keluarga kita, ada kemudian tafahum, saling memahami, menghormati, menghargai, memaafkan dan sebagainya, dan kemudian ada at-ta'awun, tolong menolong di antara kita, bantu membantu sesama keluarga, suami, istri dan anak, dan muncul at-takaful, senasib penanggungan, sehingga keluarga kita baik tumbuhnya dan kemudian dikuatkan dengan berdoa, ibadah kepada Allah, sehingga Allah jadikan kita keluarga yang mawadah warahmah. Begitu apa yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, tidak hanya bagi ibu yang muda, ibu yang tua, keluarga yang besar yang juga sudah sekian puluh tahun menikah, mudah-mudahan tingkatkanlah keakraban kita dengan meningkatkan pengenalan kita, kita mantapkan antar pasangan kita, dan catat berikutnya, terimalah apa adanya istri dan suami. Kalau ada yang kurang-kurang, terima, tidak ada manusia yang sempurna. Ada yang lain lebih, yang lain iya lebih. Tapi kalaupun kita nikahi dia, pasti ketemu ada kurangnya juga. Betul Bapak Ibu? Pakai sela yang cik yang adu kuah, kalau yang kurang terimalah apa adanya. Begitulah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga kita mendapatkan keluarga yang baik dan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan keluarga ya Bapak ya. Tentu saja pendidikan keluarga ini tidak hanya untuk yang sudah berpuluh-puluh tahun berkeluarga, juga untuk yang mau berkeluarga. Ya, tentu saja karena kita tumbuh kembang, tenang dan semakin tenang, semakin damai dalam keluarga. Ada ibu-ibu di sini yang ingin bertanya atau bapak-bapak, silakan. Baik. Ada Ibu Omas, ada Pak Zulhefi, silakan. Kita pilih yang mana dulu? Silakan dua-duanya. Dua-duanya, iya. Bapak dulu deh ya Bu ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, sebenarnya dalam keseharian saya melihat Pak Gubernur ya. Kita tahu Pak Gubernur anaknya 10. Tapi dalam saya ikut dengan keluarga beliau, mulai dari anak yang kecil pun, masuk sekolah pun Pak Gubernur yang ngurus. Kemudian anak beliau kekurangan pulsa telepon pun Pak Gubernur yang mengurus. Kadang-kadang uang bulanan 500.000 pun Pak Gubernur yang mentransfer. Sampai yang kuliah pun Pak Gubernur yang mengurusnya. Jadi kita melihat Bu, dalam keseharian di keluarga Pak Gubernur ya, yang jauh kita bayangkan kesibukan beliau dalam mengurus Sumatera Barat ini. Anak-anak beliau MBA dari Amerika, lulus dari UI, lulus dari ITB, sekarang kuliah di London. Yang saya tahu, Pak Gubernur dan ibunya benar-benar care mengurus anaknya ini sehingga tali kasihnya tetap ada terus. Dan itu cambutan buat kita. Jadi bagaimana anak yang kecil, ulang tahun pun, Pak Gubernur sempat ke Jakarta harus mengumpulin orang tua beliau juga, ya anak-anak terkumpul semua. Jadi menurut saya, keluarga yang besar pun harus di-manage dengan tali kasih yang cukup selalu perhatian dari orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya patuh saya lihat ya. Sekolah pun rajin. Ini menurut saya yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, dengan keseharian beliau,
Itu sangat tepat sekali saya bilang. Jadi anak awak 3 nya, tapi rasanya acok wak tinggal. Tapi dengan beliau yang anaknya 10, malam minggu pun kami juga pergi nonton, mana anaknya yang kosong kita ajak untuk menonton bersama. Jadi itu upaya-upaya untuk menguatkan tali kasih. Semuanya bisa diatur, semuanya bisa dibuat tertib menurut saya. Kuncinya adalah memang bagaimana keluarga, bagaimana orang tuanya bisa mengikat berkomunikasi baik dengan anak-anaknya. Termasuk dengan orang tua beliau. Sampai ini hari pun saya lihat Pak Gubernur masih mengatur, menjaga hubungan, ya, setiap kegiatan orang tua beliau pasti diajak kemana-mana. Ya, jadi walaupun kita jalan kemana, orang tua pun pasti diusahakan diajak. Jadi saya pikir ini adalah contoh buat kita untuk bagaimana anak-anak kita bisa selalu berkomunikasi, tali kasih dengan kita, sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, terima kasih. Makasih banyak Bapak. Tentu saja ini yang memperlihatkan langsung ya Pak ya. Dan kita langsung ke Bu Mas ya Pak ya. Terima kasih Pak. Kebetulan karena saya dokter anak kali Pak, jadi saya paling rusuh nih. Rusuh sehari-hari memikirkan semua orang gitu. Sampai jadi kalau yang masuk ke ruang praktik itu selalu saya amati pasangan orang tua, kadang-kadang dengan neneknya, kadang-kadang mbak cucunya itu, kemudian saya amati gitu. Jadi hampir mayoritas itu salah kaprah Pak. Sampai saya membayangkan barangkali harus ada fakultas menjadi orang tua yang baik. Aduh, kadang-kadang saya berpikir seperti itu Pak, karena salah kaprahnya tuh menyeluruh Pak. Sekarang anak SMA pernah satu kelas waktu pagi-pagi ditanya sama guru, coba anak ibu siapa tadi yang sholat subuh? Cuma 2 yang tunjuk tangan Pak. Cuma 2. Setelah itu dipanggil satu-satu sama guru, kenapa sayang tidak sholat tadi? Amak wajah bawahnya sholat, mama wajah paling jago deh Pak, kalau paling jago dong. Jawabannya ya hampir rata-rata itu Pak. Jadi saya rusuh membayangkan, saya konsepnya besar gitu Pak. Ya Tuhan, dari mana kita mau kalau segini kita mendengar ini. Tapi yang mayoritas ini Pak, apakah program yang pas untuk memintarkan orang tua? Jadi salah kaprahnya hampir menyeluruh. Sedikit Pak, kalau saya persentasikan yang benar itu paling 10% kayaknya Pak. Yang salah tuh ada yang bercarui di ruang praktek, ada yang aduh Tuhan, mohon maaf membuat dalam hati saya, Anda usah minta maaf, berarti di rumah tuh itu loh bahasanya gitu loh. Ini yang kita bayangkan. Dan karena kita ada ya, kita mungkin diberi lebih oleh Allah, tentu kita harus berbagi. Aduh, kemana ini yang paling jitu programnya, karena orang tua seperti yang Pak Gubernur bilang tadi, yang asik dengan sintor itu hampir menyeluruh loh Pak, hampir menyeluruh. Jadi generasi ini mau dikemanakan? Jadi kalau kan so asik menyalahkan ini, asik menyalahkan itu, sementara orang tua di rumah ini hampir seluruhnya kayak gitu Pak. Dan ketika ada, saya baca-baca di ahli hikmah menyatakan, sebenarnya anak ini mau dijadikan apa, walaupun ayah sebenarnya pimpinan, tapi tergantung kening ibunya. Ada yang menjawab seperti itu, ada yang menjawab. Jadi peran bapak sepertinya dengan peran ibu tuh, kalau banyaknya lebih banyak peran ibu kalau saya perhatikan. Sementara bagaimana menyikapi yang seperti itu untuk saat ini yang jadi saya rusuh sendiri loh Pak. Benar-benar ini mungkin Pak Gubernur bisa pula membayangkan kerusuhan saya ini. Kadang-kadang aduh bosan saya jadi dokter anak ini. Karena sehari-hari itu ketemu ibu keluarga yang salah, bukan anak-anak, terserahlah mau ngapain anak ini itu anak. Karena itu pasti, tapi yang orang tua salah kaprah ini menyeluruh gitu. Sedikit sekali yang tidak Pak. Jadi mau apa nih program kita nih yang khas, yang nyata, sehingga agak daya ungkitnya besar. Nah, itu kira-kira Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Julhevi, terima kasih Bu Aumas. Ya. Jadi memang begitulah kenyataan masyarakat kita. Ibu Aumas langsung memberikan komentar pengalaman. Coba Ibu Aumas ya, kalau ibu-ibunya seperti ibu-ibu majelis taklim semua, gimana kira-kira tuh anaknya itu? Insya Allah anaknya soleh dan solehat. Ibu-ibunya rajin ke masjid, ibu-ibunya rajin sholat, anaknya pun akan terbentuk rajin ke masjid dan juga sholat. Jadi bagaimana caranya tadi seperti Ibu Omas? Untuk masyarakat umum, mari kita heboh-hebohkan, kita gerakkan, kita ramaikan mereka untuk ikut majelis taklim. Untuk ibu-ibu yang masyarakat umum, sehingga dia mendapatkan pemaparan nilai-nilai Islam oleh ustadz, oleh penceramah, dan juga suasana masjid sendiri
membuat kita baik, pribadi kita, rasa hati kita, perasaan dan sebagainya. Ini untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang juga sudah tidak sekolah atau tidak belajar, memang sudah selesai, pergi ke masjid juga. Di sana juga tempat berkumpul yang baik, mendengarkan ceramah, mendengarkan kuliah subuh dan sebagainya. Ini untuk masyarakat umum. Maka masjidlah sebagai tempat lembaga, kita ajak mereka untuk pergi ke masjid. Nah, bagaimana kalau yang nggak ke masjid? Nah, itu susah memang. Karena pemerintah tidak punya kekuasaan dan intervensi untuk mengajak mereka yang di rumah pergi ke masjid, tidak bisa. Nanti dianggap melanggar hak asasi. Oke, ini yang masyarakat umum. Tapi yang ibu dan bapak dia ada bekerja di kantor-kantor, kita buat pula pengajian di kantor-kantor. Seperti kami di Pemprov, ada Jumatan, wirid, kita panggil semuanya. Di setiap unit SKPD juga buat pengajian. Mudah-mudahan ini juga bernilai untuk menambah bagaimana nilai keislaman, sehingga dia tahu bagaimana bapak ibu punya amanah, tanggung jawab dari Allah terhadap anaknya. Itu kalau dia diberikan nilai Islam. Nah, itu bisa. Nah, yang bisa intervensi adalah pendidikan. Anak ketika SD, anak ketika SMP, anak ketika SMA, perguruan tinggi pun masih bisa. Intervensi dengan kurikulum. Pada bulan Ramadan, ada pesantren Ramadan. Itu diharapkan supaya anak-anak dengan intervensi pemerintah melalui pendidikan dan kurikulumnya, dia menjadi anak soleh dan baik. Tapi kadang-kadang bapak ibunya pun belum juga mengikuti dan mendukung. Ada anak TK, ibu-ibu, diajarkan oleh gurunya baca doa makan, baca doa minum, baca doa tidur dan sebagainya. Baca ayat-ayat pendek, surat juz amma. Sampai di rumah ketika makan, tentu anaknya bilang, "Bapak, ayah, bunda," kata bu guru, "sebelum makan baca doa." Bapak ibunya cadia, "Ayolah baca doa, Wak. Kamu aja yang baca ya, Bapak aminkan." Ya. Dekano apa ibunya indah hafal. Bagaimana begitu kejadiannya? Bahkan ada anak yang jadi imam karena disuruh oleh gurunya, nanti kalau di rumah berjemaah ayo sembahyang. Bapaknya ndak bisa jadi imam, ndak ada jo ayat Al-Qur'an yang bisa dihafal. Kalaupun yang dihafal kulhu saja. Betul, bagus, tidak salah. Tapi tidak berkembang yang lainnya enggak. Jadi orang tua juga jadi masalah. Tapi ada saya beberapa ibu mengadu kepada saya. Ada beberapa, mungkin habis 10 orang. "Pak Irwan, terima kasih ya, anak saya karena sekolah di tempat Bapak rajin sholatnya. Sehingga saya yang selama ini gak pernah sholat jadi ikut sholat. Karena malu sama anak saya." Alhamdulillah Bu, melalui anaknya, dilihat anaknya berwudu ketika waktu azan masuk, sholat, ikut bapak ibunya. Alhamdulillah. Nah, kalau bantu ikut sadonya rancak. Tapi kan terbalik, anak yang mengajar orang tua, mesti kan orang tua yang mengajar anak. Tapi itulah faktanya. Jadi Bapak Ibu, ini memang tugas kita melalui pendidikan yang formal yang di sekolah-sekolah dan pendidikan non formal yang ada di masjid dan di masyarakat, dan pendidikan informal yang ada di rumah tangga. Memang kalau ada ide nih Bu Omas, sebelum menikah harus ada sertifikat lulus dia ikut pelatihan jadi orang tua yang baik. Setuju Bu? Nah, kalau begitu nanti kita minta bupati wali kota yang buat, bukan gubernur, karena gubernur nggak punya rakyat, yang punya rakyat bupati wali kota. Tapi sekarang yang sudah diterapkan itu menjelang akad harus ada surat dia pandai baca Quran. Nah itu alhamdulillah udah ada kemajuan. Tapi berikutnya mesti ada pelatihan. Aja di orang tua. Ini kok Bapak Ibu, orang tua Bapak Ibu kok ndak punya ilmu dari pelajaran yang bagaimana yang baik. Ilmu dia dari turunan Bapak Ibunya, Bapak Ibunya majanyo, inyo tuh majana co itu lo caronya. Bapak Ibu, kok kare-kare majana, berang-berang, aco iko apa ambo majana apa dulu, tuh iko lah majana apa. Akhirnya dia tidak berubah, keluarganya tetap tidak menghasilkan yang baik, karena diajar dengan cara yang tidak baik pula. Ada ilmunya, ada teorinya. Tentu dalam Islam semuanya lengkap teorinya. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu juga, terima kasih.
atas perhatiannya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai jempolan kita juga hadir Majelis Taklim Indonesia Kota Padang ya Pak ya. Ini bangga sekali untuk bapak-bapak yang sudah menyuruh ibu-ibunya ayo masuk Majelis Taklim gitu ya Pak ya. Ini untuk pendidikan kita. Iya, baik. Oke, tausiahnya sudah Bapak. Sekarang kita ingin mendengarkan lantunan syair lagi dari Bapak. Ya Rasul ya Pak ya. Jadi ustadz dan jadi penyanyi. Sip. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dekat dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja